It was Bapak Jeremiah Cakaya Muhwa from the Union about Global Situation of TB. Jeremiah, you may leave the Zoom conference as you may. And ladies and gentlemen, we are moving on to the next agenda. We are going to have the second plenary session. What would it be about, Mbak Eta? Okay, our second plenary session is about knowledge, attitude, and practices of tuberculosis. And this session will be led by our moderator, Ibu Nurlianti from Stop TB Partnership Indonesia. And here is the profile of Ibu Nurlianti. She is an Indonesian nurse with a master's in advanced nursing. She has worked as a monitoring, evaluation, and learning coordinator at Stop TB Partnership and as a research assistant in TB HIV studies. Her experience includes primary healthcare, nursing education, and community engagement. She has received various honors and awards for her contributions to nursing and research. So, without further ado, please give applause to Ibu Nurlianti. Morning, ladies and gentlemen. Okay, how are you today? Fine, good. This is the last day of the event. I do believe that everyone feeling tired, and I hope that everyone still energized and feeling well during the last of our session. So, distinguished colleagues, esteemed researchers, and dedicated public health practitioners, welcome to the second plenary session of the 5th Indonesian Tuberculosis International Research Meeting, or INATIME 2023. I'm honored to extend my warmest greetings to everyone present here. I'm Nurlianti from Stop TB Partnership Indonesia. Really happy to be the moderator of this session. Well, ladies and gentlemen, like our previous keynote speech said that we have to apply like a multi-sectoral approach. In the session yesterday, we have learned a lot and update our knowledge regarding the technical side or in the TB treatment. In this session, we are going to explore another side of the TB elimination. That's regarding the social determinants and also knowledge, attitude, and the practice in TB. In this session, we are going to have two speakers with two valuable topics. The first topic is about knowledge, attitude, and practice in TB. We are going to explore why and how a certain behavior are performed by individuals in the health behavior. Well, ladies and gentlemen, in the first topic about knowledge, attitude, and practice in TB, it will be delivered by Dr. Riris Andono Ahmad. I believe that he's already here with us. Let me greet him first. Good morning, Dr. Riris. Wow, please welcome Dr. Riris to the stage, ladies and gentlemen. And before I give him the floor, let me provide a brief introduction about Dr. Riris Andono. Dr. Riris Andono Ahmad is a senior lecturer and researcher at Department of Biostatistics, Epidemiology, and Population Health in University of Gadjah Mada. Dr. Riris is a medical doctor with additional training in epidemiology and public health. Dr. Riris' research interest in communicable disease control, particularly understanding disease dynamic, disease control strategies, and implementation research of the disease control intervention. Currently,
Dr. Riris is the director of the Center for Tropical Medicine in University of Gadjah Mada, and he also the coordinator of the postgraduate program in tropical medicine and field epidemiology training program in University of Gadjah Mada. Well, without further ado, please welcome Dr. Riris Andono Ahmad. The floor is yours. Thank you very much. Good morning, everyone. Good morning. I would like to apologize because of the we were requested to present it in Indonesia. Due to the study, it's part of the dissemination to the stakeholders in Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya dan kita ingin mencoba untuk menyajikan hasil dari studi KAP kita yang dilakukan di 6 kota. Ini adalah studi dari Subdit TB bersama dengan WHO yang kemudian kami kerjakan. Dan next. Jadi latar belakang dari survei ini adalah bahwa terakhir kali dilakukan penelitian atau survei terkait dengan KAP-TB adalah tahun 2013 ketika ke Indonesia melakukan TB prevalence survey, dan di sana hasilnya menunjukkan sangat sedikit orang yang dengan gejala TB itu pergi berobat dan masih banyak orang yang tidak pergi mencari pengobatan atau hanya mengobati sendiri. Jadi karena ini sudah cukup lama, NTP ingin mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Next. Untuk studi objektifnya sebenarnya tidak hanya dengan TB pasien, kemudian survei ini melakukan pengumpulan yang lain, jadi ada 4 objektif. Yang pertama terkait dengan KAP dari pasien TB dan kontaknya, kemudian mencoba mencari tahu apa saja yang mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian ada juga KAP terkait dengan investigasi kontak dan juga terkait dengan AMP. Sebentar. Sabar Mas. Next. Nah, tapi untuk presentasi kali ini kita hanya akan meng-highlight apa yang kami analisis saat ini pada pasien TB saja terkait dengan KAP mereka dan juga beberapa faktor yang mempengaruhinya. Next. Metode surveinya, jadi ini adalah cross-sectional survey. Dari seluruh studinya itu ada beberapa subpopulasi, ada 1048 pasien TB, ada jumlah yang sama adalah kontaknya, kemudian ada petugas TB di puskesmas, ada 204, juga dokter, kader, dan juga kemudian mereka yang ada di dokter di rumah sakit. Kita melakukan interview dengan diisi langsung ke database online, dan kemudian 6 kota itu adalah di Aceh, Palangkaraya, Bandung, Semarang, Ambon, dan Lombok Timur. Next. Nah, presentasi kali ini hanya fokus pada mereka TB pasien saja yang jumlahnya 1048. Berikutnya Mas. Dari sisi karakteristik partisipan ada 1048, ada separuh-separuh hampir male dan female, dengan sebagian besar itu adalah di usia produktif 21-40 sampai 41 ke 60. Next. Kemudian dari daerahnya, kota Bandung adalah kota yang paling banyak karena ini proporsional dengan jumlah TB pasiennya. Sebagian besar 34%, lebih dari 64% itu pendidikan menengah sampai menengah tinggi dan juga sebagian besar menikah. Next. Dari sisi employment status, tadi cukup banyak yang pendidikannya menengah ke atas, tetapi cukup banyak juga yang tidak bekerja, sekitar 40% mereka tidak bekerja, dan kemudian sebagian besar lainnya juga bekerja tidak di sektor formal.
dengan pendapatan bulanan range-nya antara 83.000 sampai 15 juta, ini memang sangat skewed dengan median sekitar 666.000. Household anggota rumah tangganya mediannya 4 dengan range-nya antara 1 sampai 16 individu. Nah, dari karakteristik klinisnya sendiri hampir semuanya 90% itu pulmonary TB, kemudian juga bakterial confirmed TB 76%, dan kemudian sebagian besar juga sensitif dan merupakan pasien baru. Karena ini memang salah satu kriteria seleksi kita yang utama. Next. Nah, ini kemudian kita beralih ke pengetahuan TB-nya. Sebagian besar sudah memahami tentang TB dari pasien TB yang kita wawancarai. Mereka tahu bahwa mereka menderita TB, mendapatkan informasinya dari petugas puskesmas, dan juga menganggap bahwa TB itu adalah berbahaya. Nah, menarik juga bahwa 45% itu sudah secara benar menyebutkan bakteri sebagai penyebab. Kemudian sekitar 19% itu virus, tetapi perlu diingat juga bahwa di Indonesia masyarakat umum seringkali tidak bisa membedakan antara bakteri dan virus, jadi mungkin ini menjadi salah satu indikator bahwa mereka tahu ini adalah penyakit yang menular, dan yang menganggap bahwa TB itu adalah penyakit kutukan maupun penyakit keturunan sudah menjadi sangat kecil. Next. Mereka juga cukup banyak yang tahu bahwa TB itu ditularkan dengan batuk atau bersin. 3/4 partisipan mengatakan itu. 10 mengatakan bahwa bisa dengan sentuhan dan lebih kecil dengan seksual activity atau genetik. Sementara 91% mengatakan semua orang bisa kena TB, dan juga hanya sebagian kecil yang masih beranggapan bahwa ini hanya bisa pada orang miskin, HIV, kemudian mereka yang merokok, dan status nutrisinya rendah. Nah, untuk apa saja pengetahuan tentang mana saja yang bisa terinfeksi, sebagian besar sudah bisa menyatakan bahwa paru salah satu organ yang bisa diinfeksi. Ada 6% yang mengatakan bahwa bisa menginfeksi tulang, dan lebih kecil lagi yang bisa mengatakan abdominal TB. Dan 75% mengatakan bahwa TB bisa diprevensi. Next. Nah, terkait dengan pengetahuan untuk side effect, sekitar hampir 75% tahu tentang side effect, dan mereka mendapatkan informasinya dari 75% itu sekitar 97% itu melaporkan bahwa mereka tahu itu dari petugas kesehatan, dan kemudian sekitar 13% tahu tentang resisten obat. Dari situ sekitar 22% mengatakan mereka berisiko untuk terkena resisten obat. Next. Nah, dari sisi pengetahuan tentang kontak erat atau close contact, 70% sudah mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang close contact, dan dari mereka 93% sudah memahami bahwa anggota keluarga mereka adalah close contact yang bisa tertular TB. Next. Nah, ini yang kemudian menarik dari tentang delay dari pasien. Jadi rata-rata ini median ya dari pasien delay itu sekitar 19 hari. Ini sangat skewed, jadi kemudian ada yang kemudian IKR-nya ada yang tambah 39. Kemudian health system delay-nya itu sekitar mediannya 12, dengan total diagnostic delay itu sekitar 56 hari. Nah, tadi jadi kalau kita bicara tentang pasien delay itu adalah durasi antara gejala sampai dia mencari pengobatan. Health system delay itu sejak mereka berobat ke sistem kesehatan sampai didiagnosis. Kemudian kita mencoba melihat apakah kalau mereka memilih pertama kali pergi ke puskesmas, apakah kemudian
delay-nya menjadi lebih pendek, lebih rendah, lebih pendek, maka kemudian bisa kita lihat bahwa kalau antara mereka yang pertama kali pergi ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke klinik dan ke layanan kesehatan yang lainnya yang non health facilities seperti mengobati sendiri, kemudian pergi ke apotek, ke ramuan tradisional dan sebagainya, maka kita bisa lihat bahwa secara umum delay di yang public health itu lebih pendek. Nah, kecuali yang patient delay yang non health facilities, karena kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia itu senang untuk melakukan self medication, jadi maka di patient delay-nya menjadi sangat pendek. Itu next. Nah, dari sisi jumlah kunjungannya, kita juga menanyakan berapa kali mereka melakukan, kemana saja mereka melakukan kunjungannya, dan kita bisa menghitung berapa kali. Maka ada range antara 1 sampai 22 kunjungan sebelum mereka didiagnosis dengan mediannya sekitar 1. Jadi sangat banyak, hampir sekitar separuh lebih itu yang kemudian kunjungan 1 kali dan didiagnosis. Next. Ini adalah kaitannya dengan kalau kunjungannya pertama kali ke puskesmas dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain, memang ada perbedaan bahwa di puskesmas itu kemudian lebih sedikit jumlah kunjungannya. Nah, terkait dengan alasan untuk mencari pengobatan, ini sebagian besar, lebih dari separuh mengatakan bahwa karena gejalanya tidak sembuh-sembuh, atau kemudian sepertiga mengatakan gejalanya semakin memburuk, atau kemudian sedikit yang mengatakan bahwa karena mereka memiliki asuransi kesehatan sehingga kemudian mencari pengobatan. Dari pilihan fasilitas kesehatan memang kita lihat bahwa 58%, dan itu kemudian sama dengan kita lihat pilihan pertama, kunjungan pertama juga di puskesmas, itu pilihan utamanya. Kemudian sekitar 15% itu melakukan kunjungan di klinik swasta, dan berikutnya di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Next. Terkait dengan stigma, ini juga menarik karena kemudian stigma meskipun relatif kecil masih ada, sekitar 7% pasien masih merasa bahwa keluarga mereka kemudian dipandang rendah karena mereka menderita TB, kemudian juga 10% merasa hal yang sama terhadap dirinya, jadi merasa dipandang rendah. Kemudian 17% darinya mengatakan bahwa stigma bisa menyebabkan mereka bisa kehilangan pekerjaannya karena TB, dan juga merasa sekitar 1/5 mengatakan bahwa mereka menjadi tidak cukup confidence karena TB. Berikutnya. Nah, ini persepsi terhadap layanan di puskesmas terutama. Kita bisa melihat bahwa sebagian besar sudah merasa puas dengan layanan di puskesmas dan health facility, kemudian juga keberadaan obat TB di puskesmas, kemudian juga mereka merasa bahwa sekitar 75% mengatakan waiting time di puskesmas itu sudah cukup oke bagi mereka. Mungkin karena masyarakat Indonesia orangnya sabar-sabar. Next. Nah, ini masih sangat deskriptif, ini preliminary finding yang kami lakukan karena kami baru selesai melakukan data koleksi di akhir Juli kemarin. Nah, mungkin perlu diingat dari hal tadi bahwa survei ini dilakukan di 6 kota saja meskipun mewakili beberapa region di Indonesia. Kemudian juga kita hanya merekrut pasien TB yang sudah terregister di puskesmas, dan kita merekrutnya di puskesmas, sehingga memang hasilnya itu bisa pada mereka yang memang sudah punya preferensi pergi ke
ke puskesmas dan kita tidak tahu mereka yang tidak pergi puskesmas atau tidak terregister ke puskesmas seperti apa. Dan juga karena ini berdasarkan laporan, mereka melaporkan maka ada kemungkinan limitasi akibat memori atau recall bias. Next. Dan ini slide saya terakhir. Jadi sebagai simpulan awal, ringkasan awal, kita melihat dibandingkan mungkin tadi yang 2013-14 ada perbaikan, sebagian besar masyarakat pasien TB-nya itu menggunakan puskesmas, kemudian memilih puskesmas sebagai layanan pertama dan juga mereka yang memilih puskesmas punya shorter diagnostic delay dan jumlah kunjungan lebih sedikit. Meskipun memang kita perlu hati-hati yang di survei prevalensi itu population base, yang ini adalah facility base. Kemudian sebagian besar pasien TB-nya itu sudah memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan TB dan ini saya rasa merupakan hal yang baik itu meskipun ini mungkin lebih merefleksikan pengetahuan mereka menjadi baik karena sakit TB dan mendapatkan informasi dari petugas TB dan meskipun sudah cukup baik tapi TB stigmanya masih cukup ada meskipun tidak terlalu besar dan saya rasa ini mungkin kita juga bagian dari apresiasi pasien merasa bahwa layanan dari health service sudah memadai terkait dengan kebutuhan untuk pencairan pengobatan TB mereka. Terima kasih dan saya kembalikan pada moderator. Thank you so much, Dr. Riris, for a wonderful presentation. Well, ladies and gentlemen, we are going to move to the next topic. It's about human rights and gender stigma in the patient, which will be delivered by Dr. Ahmad Fuadi. He's already here, I believe. Good morning, Dr. Fuadi. Please welcome Dr. Fuadi to the stage, ladies and gentlemen. I'll give a short introduction of Dr. Fuadi. Dr. Ahmad Fuadi is a highly skilled researcher specializing in field of public health and health economics. He holds a prominent academic position particularly within the Department of Community Medicine at the Faculty of Medicine, University of Indonesia. Dr. Fuadi played a very important role in spearheading numerous research initiatives. His primary area of expertise revolves around addressing critical health concerns such as analyzing the financial burden associated with tuberculosis, examining the socio-economic impact of COVID-19 and exploring health financing strategies in Indonesia. Without further ado, Dr. Fuadi, floor is yours. Thank you very much. Can I stand? Thank you. Saya berdiri ya supaya lebih leluasa untuk bergerak. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya Ahmad Fuadi dari Universitas Indonesia. Saya diminta untuk berbicara tentang tuberkulosis, stigma, dan diskriminasi. Dan saya ingin memulainya dengan 3 cerita yang saya sendiri mengalaminya ketika kami melakukan studi di Jakarta. Ada satu bapak, laki-laki dengan 4 anak yang saya temui di satu rumah di gang kecil di tengah-tengah Jakarta. Anda bisa bayangkan kalau dia tinggal di tengah-tengah Jakarta, di tempat yang padat, di sebuah gang kecil, ventilasi yang buruk, pencahayaan yang buruk. 30 menit kami berbicara, sekitar 30 menit kami berbicara di situ dan dia berkatakan bahwa saya merasa bahwa saya diperlakukan tidak adil. Dia batuk selama beberapa minggu, dia mengeluh, datang ke dokter, dan kemudian didiagnosis tuberkulosis. Tidak datang kerja beberapa hari, dan pemberi kerjanya kemudian memutuskan kamu dikeluarkan dari tempat kerjanya. Dan dia begitu merasa bahwa saya didiskriminasi oleh pemberi kerja saya.
saya merasa pemberi kerja saya berlaku tidak adil terhadap diri saya. Dan sejak saat itu, dia merasa bahwa saya tidak akan pernah lagi mengatakan bahwa saya terkena tuberkulosis. Kenapa? Karena dia tidak ingin kesempatan dia untuk mendapatkan kerja itu kemudian terhalangi karena dia diketahui pernah mengalami tuberkulosis. Kenapa? Karena dia harus membiayai anak-anaknya sekolah, dia harus membiayai istrinya memasak di dapur dan lain-lain. Story yang kedua, ketika kami bekerja di puskesmas, saya tidak bekerja di puskesmas, tapi saya melakukan studi di puskesmas. Ada satu perempuan separuh baya, dia biasa datang ke puskesmas jam 8 pagi karena rumahnya hanya 5 menit dari puskesmas tersebut. Ya. Kemudian setelah beberapa kali kunjungan ke puskesmas, behaviornya berubah. Dia datang jam 10 pagi. Dari jam 8 ke jam 10. Dan pakaiannya menjadi sangat rapi. Menarik. Loh, kenapa? Setelah kami konfirmasi, kenapa Bu? Kok pakaiannya bagus sekali? Soalnya kemarin 5 menit dari rumah kan cuma sebentar dari situ kelihatan. Apa jawabannya? Dok, saya kesini bajunya bagus supaya saya bisa kelihatan sama tetangga kalau saya pergi kerja. Di Bekasi, rumahnya di Pulau Gadung, dia pergi ke Bekasi, pretend to going to work. Dia pura-pura pergi ke tempat kerja, pakaiannya rapi, melakukan putaran trayek ke Bekasi dan balik lagi ke puskesmas yang hanya sebenarnya 5 menit dari rumahnya. Dan dia katakan bahwa saya tidak ingin diketahui oleh tetangga saya bahwa saya pergi ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan tuberkulosis. Dan yang ketiga, story yang ketiga adalah ini perempuan masih muda, mahasiswa. Di rumahnya membuka soto, dia tinggal bersama 8 anggota keluarga yang lain dan mengalami batuk. Beberapa kali datang ke klinik, setelah datang ke klinik terdiagnosis tuberkulosis. Beberapa pekan pasti kan ada datang, petugas datang melakukan household contact investigation kan begitu. Ya. Setelah itu, satu persatu anggota keluarganya terdiagnosis tuberkulosis. Dan perempuan ini berubah air mukanya setiap kali kami datang. Ketika kami telusuri, kenapa kok Mbak berubah? Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa, Dok, saya merasa bersalah. Karena saya kena TB, kemudian kakak saya juga kena TB. Paman saya, dia tinggal di extended family, paman saya juga kena tuberkulosis. Ibu saya juga kena. Gara-gara saya, semuanya jadi terkena tuberkulosis. Dan 3 story ini yang kemudian membuat kita melihat bahwa, klik slide. An attribute that is deeply discrediting katanya. Stigma itu sesuatu yang barangkali ini si Goffman ini berbicara tahun 1960-an ketika stigma itu dikaitkan dengan diskriminasi dan diskredit. Tapi sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang story yang pertama saja, yang tadi bahwa seorang bapak itu dia merasa didiskriminasi di tempat kerjanya, yang kita sebut sebagai experience atau enacted stigma. Tapi juga kita berbicara tentang stigma yang dia merasa bahwa kalau saya diketahui tuberkulosis nanti saya di stigma. Dan itu yang kita sebut sebagai anticipated stigma. Dan yang terakhir adalah bahwa dia menginternalisasi. Saya merasa bersalah, saya merasa jelek, saya merasa buruk. Dan itu yang kita sebut sebagai internalize atau self stigma. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama disebutkan, 130 tahun yang lalu Bapak Virchow itu sudah bilang bahwa tuberkulosis itu bukan sesuatu yang bisa ditangani hanya dengan obat-obatan saja, hanya dengan treatment saja, tapi dia adalah social disease. Dia bagian komponen yang sangat kompleks yang menyangkut bukan saja materi klinis tapi juga bagaimana
komponen sosial baik personal dirinya maupun komunitas yang ada di dirinya, di kanan kirinya itu juga mempengaruhi dia. Tapi juga karena Virchow ini mengatakan bahwa social disease, seringkali kita melimitasi social disease itu hanya sekadar poverty, kemiskinan, yang secara loop itu juga mengakibatkan stigma yang lain. Saya ingat satu lagi, saya cerita terus ya. Ada 2 anak yang datang ke klinik kami, didampingi oleh 2 ART-nya. Dia didiagnosis tuberkulosis, 2 anak ini, ART, kemudian kami pasti melakukan household contact. Minta orang tuanya untuk diperiksa, minta ART-nya untuk diperiksa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tuanya menolak dan memaksa ART-nya, hanya ART-nya untuk diperiksa. 2 minggu kemudian mereka datang lagi, satu persatu ART-nya tidak muncul ke klinik kami. Dan ketika saya tanya, kemana mbak yang kemarin? Dia bilang bahwa mbaknya dipulangin sama bapak ke kampungnya. Bapak merasa bahwa yang menginfeksi, yang menyebabkan ada infeksi dan terkena anaknya itu adalah si mbaknya, si ART-nya itu. Meskipun setelah melakukan investigasi kontak, si mbak ini sama sekali tidak terkena tuberkulosis. Tapi karena perspektif kita selalu mengatakan bahwa ini pasti terkait sama kemiskinan, terkait dengan poverty, yang kena adalah si mbaknya itu. Udah 10 menit lagi. Ya. Dan ini political context, social context dan lain-lain. Dan stigma itu tentu akan mengakibatkan banyak hal, kita sudah tahu. Dia akan menghambat proses investigasi kontak, dia menghambat recording dan reporting tuberkulosis. Dan ini sudah disampaikan oleh UN High Level Meeting tahun 2018. Global Fund juga sudah sampaikan bahwa stigma adalah global public health. Tapi seberapa besar interest kita untuk melihat stigma tersebut dan melihat seberapa besar burden stigma tersebut. Di Perpres kita punya 2021 ada perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi. Di pasal 29 komunitas dan masyarakat diminta untuk sama-sama menanggulangi stigma dan diskriminasi. Tapi ada gap yang harus kita lihat di sini. Reducing TB stigma itu membutuhkan evidence, membutuhkan scientific process. Ya. Dan gapsnya Bapak Ibu, kalau Anda lihat, kalau kita lihat artikel TB stigma di Indonesia, buka PubMed, hanya ada 10 sejak tahun 2000 sampai 2023. Ya, 6 artikel setelah 2018. Coba dibandingkan dengan apa yang terjadi ketika lihat ada research in low incidence countries, mereka sudah punya 22. Kita yang high incidence country hanya punya 10 paper yang bisa dibaca secara global. Memang di Gray Literatures, di skripsi, di tesis banyak, tapi itu belum cukup untuk bisa memperlihatkan bahwa seberapa besar sih stigma kita. Dan itu memberikan informasi kita mau pergi kemana gitu. Kalau kita tidak punya evidence-nya, bagaimana kita bisa tahu intervensi dan strategi kita untuk mereduksi stigma itu berhasil atau tidak. National TB Strategies kita sudah ada 6. Salah satunya topik saya ambil di nomor 5, Increasing Community and Partner. Kita lihat di survei, 50% merasa penting melihat community. Tapi ternyata publish articles-nya sedikit. Ya, priority-nya juga ternyata masih nomor 10. Bahkan reducing stigma and discrimination tidak masuk prioritas kita. Lalu bagaimana untuk bisa menjelaskan itu? Yang pertama kita butuh tools. Ada stigma, kita bisa baca di measurement guidance. Ada banyak scale yang bisa kita pakai. Tapi persoalannya adalah, apakah itu valid, itu kita pakai atau tidak? Karena terakhir, kita lihat stigma intervention pathway. Ini bersama dengan mahasiswa kami di Liverpool, kemudian kita melihat ada 11 artikel yang mencoba untuk melihat intervensi dan kaitannya dengan stigma. Tapi salah satu concern yang belum banyak dibahas adalah kita kekurangan tools yang sudah tervalidasi dengan baik. Ya.
Itu yang pertama. Dan kenapa toolsnya seringkali tidak dilihat, klik belakang, balik lagi. Karena TB stigma itu dalam studi-studi kita seringkali bukan menjadi primary outcome. Dan karena bukan primary outcome, seringkali kita membahasnya hanya dalam approach kualitatif. Tidak ada ukuran-ukuran kuantitatif di situ. Dan low attention sehingga atensi kita masih rendah terhadap tools yang validated. Sehingga pertama kami mencoba untuk membuat validasi TB stigma scale. Lakukan di 7 provinsi, Anda sekarang bisa lihat, boleh dipakai sekarang sudah ada validasi toolsnya di 7 provinsi. Ada perspektif komunitas, ada perspektif pasien yang kita bisa pakai di sini. 11 pertanyaan, 10 pertanyaan, dan kita bisa mengkuantifikasi. Kalau kita sudah tahu baseline-nya, kemudian kita lakukan intervensi di daerah mana yang perlu kita intervensi, kemudian kita bisa lihat outcome-nya, ya, seberapa besar efek dari intervensi yang kita lakukan. Jadi kami juga lakukan di worker population. Anda bisa kalau pergi ke tempat kerja, seberapa besar stigma di tempat kerja, toolsnya sudah divalidasi dan kita bisa pakai sekarang. Dan apa hasilnya? Di Indonesia kami melakukan studi di 7 provinsi, kami temukan bahwa 61% mengalami stigma, moderate stigma. Dan apa yang mereka rasakan? Mereka pertama merasakan feel of guilt, merasa bersalah karena menjadi burden, menjadi masalah buat keluarganya. Dan yang kedua adalah dia merasa sakit hati kalau orang lain memberikan respon terhadap mereka ketika tahu bahwa mereka kena tuberkulosis, mereka merasa sakit hati dan itu membuat mereka tidak ingin untuk disclose. Ya. Dan ini yang dilakukan teman-teman dari Stop TB Partnership, ya. Lebih sedikit lebih rendah, 35% mengalami TB stigma dan 6%-nya itu mengakibatkan mereka tidak menghalangi mereka untuk mencari treatment, dan sama-sama yang dirasakan oleh mereka adalah perasaan bersalah dan tidak ingin mendisclose. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika seseorang mengalami TB stigma, ya, maka ada kecenderungan atau risiko mereka juga mengalami mental health problems. Salah satunya adalah depression. Ya. Tanpa itu depression 36% pasien tuberkulosis kita, meskipun bukan resistant tuberkulosis, ini sensitive drug tuberkulosis, 36%-nya mengalami mild depression. Dan ini skor TB stigma yang semakin tinggi itu mengalami skor depresi yang juga lebih tinggi. Baik di patient perspektif maupun di community perspektif. Dan ini di studi yang lain disampaikan bahwa kalau stigma itu mengakibatkan adherence-nya jadi lebih rendah. Kalau dia ditambahkan dengan depresi, dia akan jauh lebih rendah lagi. Dan bukan itu saja, ketika ada TB stigma, ada depression, apa yang terjadi? Quality of life-nya juga akan menurun. Kita lihat di sini, dengan depresi, quality of life-nya menurun. Dan ketika depresinya ditambah dengan stigma, moderate stigma dan lain-lain, dia low, quality of life-nya juga akan menurun. Dan sekarang kita tanya, bagaimana supaya stigma ini bisa teratasi, depression itu juga bisa teratasi, quality of life-nya juga lebih meningkat. Ya, maka kita coba lihat di sini ada quality of life, ada psychosocial distress, kemudian experience stigma, dan kita lihat di sini ada social support. Itu bisa ditangani jika social supportnya cukup kuat untuk bisa menghalangi atau mencegah terjadinya psychosocial distress dan bisa memperbaiki quality of life-nya. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Kita coba lakukan analisis needs for psychosocial support. Apa sih yang mereka sudah banyak dapatkan? Mereka sudah banyak dapatkan dari healthcare workers. Mereka sudah dapatkan dari family members-nya mereka. Baik informational, emotional maupun instrumental support. Apa yang gap-nya masih besar? Kita lihat needs-nya mereka dan unmet needs-nya mereka. Oh ternyata mereka butuh sebenarnya dukungan dari teman-teman sebayanya.
Dan ini belum bisa tercukupi. Ini gap yang masih bisa kita dorong untuk bisa di-fill. Dan space, ruang untuk bisa melakukan intervensi di situ banyak. Dan kami mengundang Bapak Ibu semua di sini. Pertama, ya, coba kita hitung lagi. Meskipun tidak besar-besar, ada yang melakukan skripsi, ada yang melakukan tesis, ada yang melakukan studi-studi yang dilakukan di daerahnya masing-masing. Coba kita lakukan itu, kita isi gap knowledge-nya di situ, gap evidence-nya di situ, dan kira-kira intervensi apa yang pas untuk daerah situ, dan kita bisa sama-sama melihat apa efeknya, apa outcome dari intervensi untuk mereduksi stigma tersebut. Ya, ini emotional support from peer kurang, informational support from peer juga kurang, dan lain-lain. Oke, dan what are next? Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama, satu valid assessment yang kita butuhkan di key population, banyak sekali key population yang belum kita eksplorasi, belum kita intervensi. Yang kedua adalah morbidity study. Ya, studi-studi yang bukan hanya melihat tuberkulosis semata, tapi bahwa tuberkulosis itu ada morbiditas yang lain. Mental health problems-nya, stigmanya, quality of life-nya, socio-economic support-nya, dan lain-lain. Dan apa ya social support yang mereka butuhkan? Bisa jadi model yang dilakukan di nasional tidak kompatibel dengan apa yang dilakukan teman-teman yang ada di daerah. Kita mesti mencari satu persatu dan kita lihat bisa nggak ini di scalability-nya, upscale to national scale, bagaimana kita juga bisa memberikan intervensi yang sustainable. Bukan sekadar sekali dua kali melakukan habis gitu selesai. Dan yang terakhir ini secara global, times out, strongly advocate bahwa TB stigma ini penting dan kita punya eliminasi tuberkulosis itu, satu menurunkan incidence, menurunkan mortalitas. Yang ketiga, catastrophic cost-nya juga dihilangkan sampai 0%. Dan yang terakhir kita ingin advocate bahwa jangan sampai juga stigma global TB stigma itu dijadikan salah satu indikator dalam future WHO guidance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Fuadi, for a very insightful information. Well, ladies and gentlemen, we have come to the end of our session. We don't have any Q&A time for this session. If anyone have any question, you can directly ask to the speaker, as I believe that they will still be around. So if you have any question, just feel free to have any discussion with the speakers. Well, I'd like to recap some key takeaways from our session today. Like Dr. Doni just told us, the key AP survey, we see that the knowledge of the patient regarding their condition, the side effect, and also the condition of the transmitted disease is currently have any adequate knowledge about the condition. And Puskesmas is one of the facility that mostly visited by the patient once they feel the symptoms and they feel that the symptoms becoming worse, and then they don't feel any recover from their symptoms. Unfortunately, even the knowledge is good enough, but they still have very moderate stigma. Even it's like self-stigma, anticipated stigma, and other kind of stigma. And another key takeaways, like Dr. Fuadi just told us, that we do need to have a more research in the stigma itself, because we still have like a limited article that really talk about the stigma itself. And when we talk about the stigma, one of the research that presented by Dr. Fuadi told us that 61% of the TB patient experience a moderate TB stigma, and it shows that they feel hurt, and then they feel as a burden of the society, and also it causes them to prevent them to seek for medication and also visit the healthcare facility. Talking about stigma, it's highly related to the depression condition of the patient. So when the patient have experienced the stigma, it will result in the depression of the patient as well.
One of the key points is the social support that needed by the patients. They said that they already feel satisfied with the support provided by the healthcare worker. However, they still need support from their peer group. So overall, we can conclude that there's still a lot of things that we can do regarding this kind of things, the knowledge, the attitude, and also the practice for the TB patient, as well as the stigma and discrimination among the TB patient. Well, ladies and gentlemen, as we wrap up today, I encourage all of us to carry forward the knowledge and insights gained from this session into your work and daily lives. Let's continue to collaborate, learn from one another, and make a positive impact in TB elimination in Indonesia. Thank you so much for your kind attention. I will close the session. Salam tos TBC.